Gresik. Daerah ini di masa lalu merupakan persinggahan bagi kapal-kapal para saudagar. Pelabuhan Gresik berada di kawasan pesisir utara Pulau Jawa yang posisinya sangat strategis sebagai pelabuhan perantara. Disinilah jaringan maritim Nusantara dalam jalur rempah antara Maluku dengan Malaka terjalin dan meluas hingga mancanegara. Pelabuhan Gresik berkembang dan menjadi tempat yang disinggahi oleh kapal-kapal Belanda, Inggris, Portugis, Arab, Cina, Maluku, Bangka, dan daerah-daerah dengan aktivitas perdagangan berintensitas tinggi lainnya. Hingga saat ini, Pelabuhan Gresik menjadi salah satu pelabuhan yang masih aktif di pesisir utara Pulau Jawa. Pusat kota Gresik diapit oleh dua sungai besar di Pulau Jawa, yakni Bengawan Solo dan Sungai Brantas. Di masa kolonial, kedua sungai ini merupakan jalur utama perdagangan antar daerah oleh para saudagar Islam dari Gujarat dan saudagar dari Cina, serta para saudagar dari Eropa. Jika menilik sejarah masa lampau, selain menjadi bagian dari arus perdagangan internasional, kawasan Gresik merupakan pusat penyebaran agama Islam. Islam berkembang secara pesat. Oleh karena itu, keberadaan Islam dan kebudayaannya tidak bisa dilepaskan dari sejarah Gresik. Gresik memiliki daya tarik. Terbukti yang pernah singgah di sini pada masa lalu tidak bisa begitu saja pergi. Ada yang tertinggal, ada yang tersisa. Kedatangan para saudagar dari pelosok daerah di Nusantara maupun mancanegara menjadikan corak keragaman budaya yang ada di Gresik bercampur, saling bertemu dan saling memengaruhi. Salah satu kawasan yang menampilkan citra akulturasi yang menjadi kekhasan sekaligus kekayaan budaya di Gresik adalah Kampung Kemasan. Hanya berjarak sekitar 700 meter dari alun-alun kota Gresik, kampung ini menampakkan daya pikatnya yang mencolok. Jika melihat kota Gresik yang sebagian wilayahnya didominasi pegunungan kapur, tentu saja keberadaan kota tua di balik kepulan asap pabrik di zaman modern ini menjadi satu nilai budaya yang sangat berharga. Memasuki Kampung Kemasan, kita akan menyaksikan kemegahan bangunan di kawasan ini yang didominasi oleh bangunan-bangunan dengan arsitektur berlatar kebudayaan Belanda dan Tiongkok. Kekhasan arsitektur kolonial Belanda dapat dilihat dari bentuk bangunannya. Gaya arsitektur ini dikenal dengan sebutan Indische Empire Style yang populer pada abad ke-19. Suasana yang tampak seakan membawa kita kembali ke masa lalu. Bangunan-bangunan yang ada masih kokoh berdiri seperti dulu. Nah, inilah tujuan utama saya berkunjung ke Gresik, Kampung Kemasan. Saya ingin mengetahui lebih dalam tentang sejarah Kampung Kemasan yang legendaris ini. Permisi Pak. Oh ya? Ya, permisi, saya Tiara. Oh, dari mana? Dari Surabaya. Ya, monggo, monggo. Ada keperluan apa? Mau ngobrol-ngobrol sebentar? Oh, boleh, monggo, Pak? monggo. Terima kasih. Konco Budoyo, kali ini Tiara sudah bersama Bapak Umar Zainuddin yang akrab disapa dengan Pak Dinut. Nah, beliau ini adalah seorang sesepuh di Kampung Kemasan. Apa kabar Pak D? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Nah, Tiara ini penasaran Pak D. Kalau menurut literasi yang Tiara baca, dulu Kampung Kemasan ini adalah kawasan yang gersang. Nah, tapi kenapa sekarang bisa jadi pemukiman warga? Sebelum kita bicara masalah kemasan, tentunya kita akan membicarakan masalah secara keseluruhan dari Gresik ini, biar tahu ceritanya. Gresik ini kan dulu yang terkenal itu adalah pelabuhannya. Pelabuhannya itu terkenal karena apa? Karena satu, letak batu-batuan yang begitu bagusnya sehingga tidak akan terjadi pendangkalan. Sehingga perahu-perahu besar bisa mendekat ke pantai. Nah, yang kedua, karena Gresik ini punya dua aliran sungai yang bermuara di kota Gresik. Muara yang pertama itu dari Kali Brantas. Yang kedua adalah Solo.
Bengawan Solo. Bengawan Solo. Sehingga C itu bisa menghubungi melalui laut, melalui sungai-sungai ini ke pedalaman Jawa Timur maupun ke dalam pedalaman Jawa Tengah. Jadi misalkan Gresik ini banyak barang-barang yang didatangkan dari luar Jawa, misalkan dari Kalimantan kita mendatangkan timah, atau dari Sulawesi yang didatangkan kopra, itu terkumpulnya di kota Gresik. Nah kemudian Pak D, Tiara penasaran ini kenapa kok tiba-tiba kampungnya ini jadi namanya tuh Kampung Kemasan. Latar belakangnya seperti apa Pak D? Ya, dulu sebelum ada rumah-rumah ini, itu ada seorang Tionghoa yang namanya Bagliong. Bagliong itu pekerjaannya adalah tukang emas. Dia mendirikan rumah pertama di sana, di sebelah pojok sana. Nah, hasil daripada kerajinan yang dibuat oleh Bagliong itu masalah anting-anting, gelang, perhiasan, pokoknya perhiasan sangat begitu bagusnya. Sehingga banyak orang yang masuk ke sini untuk memperbaiki perhiasannya atau membuat perhiasan baru, karena begitu bagusnya. Nah, karena banyak orang-orang masuk ke sini, ketika ditanya mau kemana, ke tukang emas. Nah, dari tukang emas itulah awal nama ini menjadi daerah Kampung Kemasan. Nah, untuk penjualan kulitnya sendiri Pak D, apakah khusus di kota Gresik saja atau sampai menyeluruh ke tanah Jawa? Pada awalnya memang di daerah sekitar kota Gresik ini aja, Surabaya, Lamongan, paling jauh ya Tuban gitu. Tetapi setelah lebih dikenal lagi karena banyak-banyak dari orang luar Jawa yang sudah mengenal ini, akhirnya banyak orang-orang itu yang mulai dari Batavia, Breden sampai Banyuwangi itu semua minta pada perusahaan kulit ini. Nah, ini bisa dibuktikan dengan surat-surat ini. Nah, ini jadi kita tahu mulai tahun 1898 sudah ada surat-surat permintaan, ya. Luar biasa. Nah, ini 901, 902 ini memang saya kumpulkan karena apa? Karena sebagai bukti bahwa memang mbak-mbak kita dulu itu dalam usahanya itu bisa menguasai di tanah Jawa. Nah, ini sangat penting karena apa? Untuk pelajaran bagi anak-anak bagaimana perdagangan atau bagaimana dulu itu mbak-mbak kita itu bisa berdagang melalui apa. Betul. Kan dengan surat-surat ini yang penting, karena inilah permohonan-permohonan walaupun sudah sobek-sobek sedikit tapi masih ada ini. Jadi semuanya ini saya kumpulkan untuk saya bisa menceritakan dan saya bangga dengan mbak-mbak kita. Ini mulai tahun 1898 sampai pada tahun 55. Karena apa kok sampai tahun 55? Nah, setelah tahun 55 kulit sudah mulai mahal sekali. Apalagi setelah ini nggak pakai kulit. Sandal saya juga, kalau saya ini memang ini ya kulit. Tapi kalau sandalnya itu kan nggak ada yang kulit. Jadi kulit mulai tidak digemari karena harga mahal dan ini lebih murah lagi untuk dibandingkan dengan kulit. Sehingga orang cenderung untuk membuat sandal, buat sepatu itu dari imitasi leher. Ya, dari ini. Nah, itulah mulai perusahaan dari mbak saya itu mulai turun. Sehingga praktis pada tahun, kalau kita lihat dari surat-surat ini, semuanya itu adalah setelah tahun 55 sudah tidak bergerak lagi usaha ini. Pada zaman Belanda dulu, sekolah-sekolah itu banyak yang dikuasai oleh Belanda. Ibu-ibu kita itu dulu mempunyai suatu pandangan gimana kalau mendirikan suatu sekolahan. Nah, itu contohnya gambar-gambar itu. Nah, itu ibu. Cuma sekolahnya itu hanya 2 tahun. 2 tahun aja. 2 tahun. Karena apa? Karena hanya
bagaimana yang penting itu supaya anak-anak ini tahu harga, tahu angka. Sehingga hanya 2 tahun, yaitu menulis bahasa Latin dan menulis dalam bahasa Arab. Sehingga mereka itu tidak lagi buta huruf dalam angka-angka. Nah, rumah ini dibangun tahun 1898. Wah, ini rumahnya siapa Pak D? Ini rumahnya Pak Asnar, anak pertama dari keluarga Haji Umar bin Ahmad. Wah, rumahnya gede banget ini Pak D. Dan arsitekturnya memang yang diminta untuk membangun itu pada waktu itu kan pribumi belum sanggup untuk membuat rumah-rumah. Akhirnya didatangkan dari Cina. Nah, tentunya karena Cina yang bangun, ada akulturasi budaya dari Cina. Jadi mungkin dari warna ya, nah daripada tahun itu, pada zaman itu kan zaman Belanda, juga ada Belandanya, ada Cinanya, ada Arabnya, ada Jawanya. Ada Jawanya. Jadi campuran daripada beberapa Belandanya, ada Arabnya, dari tulisan-tulisan seperti itu. Kan sebetulnya itu tulisan Arab. Nah, ini seperti Alibata. Nah, ini ada perbedaan antara yang sebelah ini ya. Iya. Ini, kalau ini dari besi ya. Ya, dari besi. Ya. Ini ada karetnya. Iya. Nah, tapi kalau yang di atas itu kayu. Yang di atas Kayu. kayu. Ini rumahnya pernah direnovasi atau direstorasi gitu? Hanya cuma kalau yang rusak-rusak gitu aja, bolong-bolong itu aja. Karena secara keseluruhan tidak rusak, bangunan ini masih tetap utuh sesuai dengan zaman dahulu. Wah, luar biasa. Jadi hal ini juga menunjukkan bahwa tidak main-main dulu kalau membangun rumah itu. Dan sekali lagi di atas itu pasti tempat untuk burung walet, penangkaran burung walet. Jadi bukan hunian yang bukan. atas? Karena apa? Karena memang harga burung walet pada zaman itu sangat mahal sekali. Sehingga atas yang sebetulnya untuk penghunian itu dipakai untuk semuanya. Jadi los, atasnya itu los. Juga pokoknya setiap rumah yang ada di sini itu semuanya di atasnya adalah untuk burung walet. Lain dengan orang Belanda. Makanya kalau ada orang yang mengatakan bahwa rumah-rumah ini dibangun oleh orang Belanda, salah. Kalau orang Belanda itu membangun pasti di atas itu untuk hunian. Tapi kalau di sini memang di tempat untuk burung walet, dan orang Belanda masih belum tahu burung walet itu. Jadi yang hunian di sini lantai pertamanya ini ya Pak D. Lantai 2 untuk burung walet. Iya. Terus saya juga dapat bocoran Pak D. Iya. Katanya di atas itu saya hitung pintunya ada 8, tapi sebenarnya cuma 4. Apa benar Pak? Benar. Jadi yang sebelah kiri itu 2 kiri ya, itu adalah palsu semuanya, seperti itu. Contohnya itu. Jadi buka nggak ada lantainya? Nggak ada. Jadi itu khusus cuma biar mengelabui maling. Karena ini kan tempat burung walet. Iya, biar nggak dicuri. Selain mengenai sejarah Kampung Kemasan, masih ada hal lain yang akan saya telusuri di sini. Ikuti terus perjalanan saya. Loh, udah sampai Mas Vigo. Kita lanjut jalan-jalan lagi. Ayo, mari kita jalan-jalan. Gimana tadi sama Mbak Dinut, sudah selesai? Sudah, diceritain banyak banget. Tadi ditunjukin surat-surat juga dari tahun 1800-an. Berarti keren ya? Keren banget. Kampung Kemasan ini menurut Mbak apakah sangat hebat menurut Mbak setelah ketemu dengan Mbak Dinut? Kalau kata Mas Vigo, saya mengutip dari omongannya Mas Vigo ya. Jadi Kampung Kemasan ini juga termasuk hidden gems gitu ya. Permata atau mutiara yang memang harus diasah lagi gitu. Terus tadi katanya di dalam itu ada sekolah namanya Ongkoloro. Itu gedungnya di sebelah mana Mas? Nah, untuk Ongkoloro itu, ini kita coba langsung aja ke tempatnya.
Nah, Jadi kalau Mbak mau tahu sekolah Angkoloro, ini Mbak gedungnya di sini. jadi wujud asli dari sekolah Angkoloro itu ada di sebelah sini. Dan ini dulu sebelum jadi sekolah Angkoloro, ini merupakan rumah pertama dari keluarganya Haji Umar bin Ahmad yang dibangun pada tahun 1855. 1800 ya, bukan 1900 ya. Iya. Nah, terus ini kenapa bisa ada kaca-kaca ditempel di dinding ini, kenapa Mas? Ini Mbak, maksudnya itu juga merupakan salah satu apa ya? Beliau ini pengen menyampaikan bahwasanya rumah ini tuh rumahnya orang-orang kaya. Jadi ini Mbak, rumahnya Pak Liong. Jadi kenapa disebut kampung kemasan seperti katanya Pak Dinut kan, karena dulu ada pengrajin emas dari Cina yang bermukim di sini. Dan itu pertama kali rumahnya berdiri di sini tahun 1850. Nah, cuman sayangnya karena tidak terawat dengan baik seperti ini. Beda dengan rumah-rumah di kemasan yang lain yang masih ada keluarga atau family, semuanya masih ada ikatan darah Mas ya. Jadi masih dirawat rumahnya ya. Itu baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni masih dirawat semua dengan baik. Contohnya kayak rumahnya Pak Asna, lalu ada rumahnya Pak Zainuddin, dan juga rumahnya Gajah Mungkur, rumahnya Pak Sejalan, Mbak Tiara. Rumah Gajah Mungkur itu seperti apa? Pasti lebih keren lagi ya. Iya tentunya, itu justru malah jadi ikon yang utama di Gresik. Salah satu ikon yang utama. Wah, luar biasa. Di kampung kemasan ini, terdapat rumah yang cukup ikonik dan mencuri perhatian wisatawan. Rumah Gajah Mungkur. Tampaknya, rumah ini adalah rumah terbesar yang ada di kampung ini. Nah, ini Mbak, ini namanya Rumah Gajah Mungkur. Rumah Gajah Mungkur ini merupakan salah satu rumah yang ikonik di Kota Gresik. Wah, keren banget Nah, ini bangunannya. saya kenalkan dengan Pak Khoiri, Mbak. Perkenalkan Mbak, ini Pak Khoiri selaku pemilik rumah. Saya Tiara, Iya, Pak. Tiara. Salam kenal. Nanti silakan Mbak ya, bisa dilanjut dengan Pak Khoiri untuk ngobrol selanjutnya. Saya Makasih pamit ya Mas dulu Yudo Pak ya. Khoiri, Pak Tiara. Hati-hati. Jadi menurut yang saya dengar Pak, katanya rumah Gajah Mungkur ini adalah salah satu bangunan yang ikonik di Gresik, khususnya di Kampung Kemasan. Nah, saya penasaran nih Pak, sebenarnya latar belakang dari rumah Gajah Mungkur ini seperti apa sih Pak? Rumah Gajah Mungkur ini didirikan tahun 1898 Pak ya. Jadi kalau misalkan arsitekturnya sendiri, jadi ada campuran Jawa ada, terus habis itu Eropa ada, Arab juga ada. Jadi benar-benar terakulturasi jadi satu seperti itu ya Pak ya. Oke, kemudian untuk sejarahnya sendiri Pak, dulu yang pernah tinggal di sini siapa sih Pak? Pendiri rumah Gajah Mungkur itu Mbah Buyut kami itu tahun 1989 itu yang bernama Haji Jailan itu. Jadi kalau misalkan kenapa kok dinamakan Gajah Mungkur? Karena di depan itu ada patung yang bentuknya itu memungkuri atau membelakangi jalan. Mungkur itu memungkuri, jadi ya, bahasa Jawa dari membelakangi. Ya kalau pada era itu sih memang dikatakan sebagai apa namanya saudagar ya, ya memang saudagar Pak. Jadi memang ciri khas bangunan di daerah Kampung Kemasan itu seperti itu ya Pak ya? Memang kebanyakan di daerah sini itu memang yang lantai bawah itu sebagai hunian, kemudian yang lantai atas itu sebagai sarang burung walet. Kemudian kalau saya lihat kan ini rumahnya unik sekali Pak. Ini sepertinya campuran dari berbagai macam budaya, bukan seperti itu Pak? Iya. Jadi kalau yang lengkungan itu menggambarkan sebagai budaya Jawa, terus ada lagi aksen yang kolonialnya juga ada seperti itu. Jadi ada berbagai unsur, Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama, sudah Pak. boleh ngobrol, dijelaskan di sejarahnya bagaimana. Saya mau izin pamit dulu Pak. Monggo, Mbak. Saya mau lanjut jalan-jalan lagi, monggo. masih penasaran sama kawasan Kampung Kemasan. Monggo, terima kasih Pak. Jejak Islam di Kampung Kemasan ini juga menarik untuk ditelisik lebih mendalam. Ada baiknya jika kita mengunjungi masjid di Kampung Kemasan ini untuk melihat seperti apa arsitektur dan corak yang menjadi ciri khas bangunan masjid di sini. Masjid di Kampung Kemasan ini juga menampilkan corak yang khas.
Konco Budoyo, sampai juga kita di akhir perjalanan kali ini yang mana kita sudah menjelajahi kawasan Kampung Kemasan yang ternyata banyak sekali menyimpan cerita masa lalu yang bisa menambah wawasan kita. Sekali lagi terima kasih sudah menemani Tiara kali ini. Tiara Putri pamit undur diri, sampai jumpa.